Halo sobat nih, Megas lagi Dragon Master. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Xiaohi membantai para naga-naga milik para murid-murid dari akademi. Kini Zhu ia pun akan kembali ke kota Linchuan. Namun sebelum Zhu kembali ke kota Linchuan, kini Zhu ia pun kembali bertemu dengan bocah Luo ini yang berujar, kau telah mencuri banyak sekali perhatian ya, dasar anak muda. Ujar bocah Luo ini kepada Zhu Mingang. Selepas itu juga bocah Luo ini pun ia pun memberikan sebuah buku kepada Zhu yang membuat Zhu ia pun bertanya, "Hei, apa ini?" Kita sudah lama saling kenal dan aku juga belum pernah memberikanmu hadiah. Ini adalah buku teknik rahasia pengetahuan naga milik keluarga Luo kami. Dan dengan ini kau akan berhutang budi kepada diriku. Benarkah? Tapi sayangnya aku juga tidak akan pernah dapat membantumu banyak bro, karena aku akan kembali ke kota Linchuan. Sambut dari Zhu. Mendengar hal itu membuat bocah Luo ini pun berujar, "Hei, apakah kau akan kembali pulang? Aku masih ingin menghabiskan waktu minum-minum dengan dirimu bocah." Iya, santuy aja, sambut dari Zhu. Kita akan melakukannya lagi lain kali. Dan tak lama setelahnya, kini Zhu ia pun kembali melakukan perjalanannya kembali ke kota Linchuan dengan cara menaiki Evil Star. Waduh, tumben ini mau dijadikan tumpangan. Waduh. Dan di dalam perjalanannya juga di sini Nua Ping ini yang ada bersama Zhu, ia pun begitu penasaran dengan buku yang dari tadi dipegang oleh Zhu. Tapi di sini Nua Ping yang terus-terusan bersama Zhu dan ia sepertinya juga ingin menunjukkan sesuatu. Maka dari itu, Beb, apakah ada sesuatu yang ingin kau tunjukkan? Ya. Sambut Nua Ping ini sembari menyentuh dadanya Zhu. Dan kini Nua Ping itu pun membawa Zhu kembali masuk ke dalam domain spirit. Hal itu pun tentu saja membuat Zhu pun bertanya, mau ngapain Beb? Tapi tiba-tiba saja muncullah sebuah tunas pohon yang langsung tumbuh menjadi batang pohon besar. Apa-apaan ini? Pikir dari Zhu. Dan itu juga membuat Evil Star yang ada di dalam domain spirit Doi juga berujar, Hei, apa ini cuy? Tenang aja Evil Star, kami ingin membuat domain spirit ini menjadi lebih menarik lagi, sambut dari Zhu. Baiklah, aku menyukainya. Tapi apakah kau bisa membuat daerah pribadi untuk diriku? Aku benci harus berbagi tempat dengan para kadal-kadal ini. Mendengar hal itu membuat Zhu ia pun bertanya, Nua Ping, apakah kau bisa membuat area pribadi untuk Evil Star? Ya, permintaan itu pun disanggupi oleh Nua Ping ini yang membangun sebuah puncak tebing untuk Evil Star. Bahkan di sini Evil Star ia juga meminta beberapa aksesoris agar membuat ini tempat menjadi lebih menarik lagi. Dan setelah banyak request, kini Evil Star ia benar-benar happy dengan tempat barunya karena memang ada langit yang berbintang dan juga pohon serta hutan yang ada di sekitarannya yang membuat Evil Star benar-benar nyaman di rumah barunya itu. Melihat hal itu dan merasa ini tidak adil kalau cuma Evil Star doang. Di sini Xiaohui si kadal hitam ini ia pun meminta untuk mendapatkan tempat yang sama, tempat yang memang ia inginkan. Ini sempurna. Begitu juga dengan Xiaoqing. Ia kini memiliki tempat untuk bertengger. Dan untuk Zhu sendiri, ia juga merasa kalau kini kekuatan domain spiritnya telah cepat 200 kali lipat lebih cepat. Waduh. Dan untuk Nua sendiri, sebenarnya ia dapat menciptakan hal yang seperti ini di dunia luar. Tapi sayangnya kekuatan dewanya juga masih terlalu lemah untuk saat ini. Iya, tenang aja. Aku telah memutuskan untuk mencari giok suci itu untuk dapat membantumu kembali mendapatkan kekuatan dewamu itu. Sambut dari Zhu. Dan setelahnya mereka pun kembali keluar dari dalam domain spirit. Dan di sini Zhu ia pun membuat api unggun untuk makan malam. Di tempat ini juga Zhu juga merasa kalau akhir-akhir ini dadanya terasa sedikit hangat. Mendengar hal itu membuat koi merah ini berujar, sepertinya itu adalah tanda-tanda kalau kau, Zhu Mingyang, sudah dapat membuka portal spiritual. Mendengar hal itu membuat Zhu pun berujar, Tuan Koi, kemampuan apa yang bisa aku dapatkan setelah aku membuka portal spiritual itu? Kau masih banyak tanya bocah. Tentu saja kau bisa mendapatkan tambahan jumlah kontrak spirit. Kau masih terlalu sedikit dalam memiliki kontrak spirit bocah. Benarkah? Portal spirit bisa memperbanyak jumlah kontrak spirit. Ini menarik. Ya, kau benar. Memang tidak bisa banyak, tapi ya setidaknya ya kau bisa mendapatkan 2 kontrak spirit baru, sambut koi merah ini.
Bahkan kamera ini juga kesal dengan Zhu yang telah membuat kontrak dengan Nuaping tanpa memberikannya ruang di dalam domain spirit. Ya, karena memang terbatasan kontrak spirit yang ada di dalam domain spirit. Padahal Nua ini adalah naga tingkat dewa. Ya, karena setelah mendengar kalau dirinya bisa mendapatkan 2 kontrak spirit baru, di sini Zhu ia pun langsung ingin membuka portal spirit. Di tempat ini juga Zhu ia pun memilih skill-skill apa saja yang bisa ia dapatkan. Dan sebenarnya di tempat ini Zhu bukan hanya bisa mendapatkan kontrak spirit, tapi ia juga bisa memilih buff. Buff apa yang akan ia dapatkan, tapi karena memang keterbatasan opsi dan juga pilihan daripada harus mengambil buff tambahan, lebih baik di sini Zhu ia memilih untuk dapat menambah kontrak spiritnya saja. Ya, setelah Zhu mendapatkan 2 kontrak spirit baru, di sini kamera ia meminta agar Zhu ia mencari naga ungu. Ya, naga ungu. Iya, aku mengerti, sambut dari Zhu. Tapi tiba-tiba saja ia juga mendengar suara kresek-kresek. Dan ternyata suara itu berasal dari seseorang yang datang ke arah dirinya. Dan itu juga membuat Zhu pun cukup heran, lah siapakah gadis ini? Dan ternyata gadis ini ia pun langsung datang dan ia juga membuka jubahnya tepat di sebelahnya Zhu. Gadis ini juga berujar kalau saat ini ia sedang dikejar-kejar oleh seseorang dan biarkanlah aku bersama dirimu untuk sementara waktu. Mereka juga belum pernah melihat wajahku, tambah gadis ini. Dan benar saja, tak lama setelahnya datanglah 2 orang yang bertanya, "Tuan, apakah kau bertemu dengan seseorang dari sekte iblis yang melintasi tempat ini?" Ya, yang bertanya itu adalah 2 orang ini yang merupakan murid-murid dari sekte pedang Baishang. Ya, mendengar hal itu tentu saja dibantah langsung oleh gadis merah ini. Tidak, kami tidak melihatnya. Sedangkan di dalam hati, hei, sekte iblis? Ya, setelah bertanya tentang seseorang dari sekte iblis, tentu saja mereka juga bertanya tentang siapakah 2 orang ini. Ya, kami adalah pasangan muda-mudi, sambut gadis merah ini lagi. Ya, baiklah, tapi kenapa kalian bisa ada di tempat ini? Karena memang di tempat ini penuh dengan iblis dan juga hewan-hewan liar serta para monster. Sudah pasti kalian ini bukanlah orang biasa. Lantas, siapakah kalian ini? Tanya pria itu. Oh iya, aku adalah Zhu Mingang. Aku adalah master pedang muda dari sekte pedang Yaoshan. Hei, mendengar hal itu membuat mereka pun cukup terkejut. Apa? Sekte pedang Yaoshan? Lantas bagaimana dengan pedangmu? Ya, ini dia. Sambut dari Zhu setelah ia mengeluarkan Moxie. Ya, mendengar Zhu berasal dari sekte pedang Yaoshan yang merupakan salah satu sekte pedang terkenal dan juga terkuat, membuat orang-orang dari sekte pedang Baishang ini mereka pun berujar, iya, sangat amat jarang dapat bertemu dengan master dari sekte pedang terkenal Yaoshan. Dan kami tidak akan dapat membiarkan kalian tinggal di tempat ini. Marilah, pergilah dan beristirahatlah sejenak di sekte pedang kami, ujar pria ini. Ya, mendengar hal itu, di sini Zhu ia pun menerima tawaran itu daripada ia harus tidur di tengah hutan begini. Lagi pula orang-orang ini juga tidak tahu tentang siapa mereka ini, pikir dari Zhu. Maka dari itu, sebelum mereka pergi, ayo beb, bungkus dulu daging bakar ini. Ayolah bebek Tanhua. Hei, bebek, pala lu bebek, ujar gadis ini di dalam hati. Ya, sebelum membawa Zhu kembali ke sekte mereka, di sini pria ini ia meminta kepada bawahannya untuk mengantarkan Zhu kembali ke sekte, sedangkan dirinya akan pergi terus mencari atau melakukan pencarian. Waduh. Dan tak lama setelahnya, kini Zhu ia pun tiba di sekte pedang Baishang ini. Dan karena memang di sini Zhu ia mengaku sebagai pasangan, maka dari itu kini mereka pun ditempatkan di dalam satu kamar yang sama. Namun sebelum benar-benar meninggalkan Zhu di tempat ini, gadis ini ia pun memastikan apakah Zhu benar dan gadis ini adalah pasangan. Hei, apakah kalian benar-benar pasangan? Ya, dia adalah gadisku. Hanya saja awalnya dia adalah pelayan dari keluargaku. Namun ya, karena memang status keluarganya sangat rendah dan status keluargaku yang bangsawan, kami tidak mendapatkan restu. Maka dari itu kami pergi bersama-sama, sambut dari Zhu. Hei, aku ini tuan putri dan dipanggil pelayan. Apa-apaan ini? Ujar gadis ini di dalam hati. Dan untuk orang-orang dari sekte pedang ini, mereka pun mengacungin jempol kepada Zhu setelah mendengar cerita karangan Zhu itu. Wow, saudara, kau sungguh sangat luar biasa, ujar bocah ini. Ya, nanti kalau gadisku ini ia bunting, keluarga Zuku pasti akan menerimanya. Karena memang mau bagaimanapun bayi ini memiliki darah keluarga Zhu. Ujar dari Zhu. Apa? Bunting? Kau benar-benar bocah kampret ya, ujar gadis ini di dalam hati.
Dan setelah memastikan kalau mereka ini benar-benar adalah pasangan, kini orang-orang dari sekte pedang ini, mereka pun akhirnya pamit. Iya, setelah orang-orang dari sekte pedang itu pergi, kini gadis ini ia pun berniat untuk pergi dari tempat ini. Dan sebelum pergi, gadis ini pun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku malam ini. Selamat tinggal, ujar gadis itu sembari berjalan. Tapi di sini Zhu juga berujar, "Hei, tunggu dulu bocah. Kau ini terlalu polos atau terlalu naif sih? Cara berpikirmu sungguh sangat pendek. Jika kau pikir mereka benar-benar akan percaya begitu saja. Kau pikir kenapa mereka jauh-jauh harus membawa kita ke tempat ini?" ujar dari Zhu. Dan aku juga sangat yakin kalau kau mencoba untuk melarikan diri, ku jamin formasi pedang milik mereka pasti akan dapat memotongmu menjadi berkeping-keping, tambah dari Zhu. Iya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu sempat membuat gadis merah ini cukup syok. Dan ia juga sempat terdiam dan berpikir, "Hei, itu cukup masuk akal juga. Tapi, hei, kalau kau adalah anggota sekte pedang, kenapa kau malah membantuku?" tanya gadis ini. Ya simple, karena memang aku memiliki jalan pikiranku sendiri dan juga tentunya penilaianku sendiri. Dan jika kau melakukan sesuatu yang memang di luar batas wajar, tentu saja aku tidak akan pernah membiarkan kau lepas begitu saja, sambut dari Zhu. Maka dari itu, berasal dari manakah kau sebenarnya? Tanya dari Zhu. Ya, aku berasal dari sekte Huanmu. Bukankah itu adalah sekte yang melakukan Kikyose? Pemanggilan? Bagaimana bisa itu menjadi sekte iblis? Tanya dari Zhu. Iya, jika ada waktu senggang aku akan memberitahumu, ujar gadis merah ini yang memang enggan untuk memberitahu Zhu tentang apa yang terjadi. Ya sudahlah, tapi di sini Zhu pun bodoh amat. Kalau gadis ini tidak mau bercerita, ya udah aing turu aja, pikir dari Zhu. Dan kau tenang aja, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Walaupun aku memang sedikit cabul, tapi ya aku juga memiliki martabat. Jadi ya kau bisa makan dan juga tidur dengan tenang, sambut dari Zhu. Dan untuk tidur, kau bisa susun aja kursi-kursi itu sebagai alas tidurmu. Dan untuk Zhu sendiri, ya tentu saja aku akan tidur di kasur. Hei, mendengar hal itu membuat gadis ini pun sedikit kesal. Kau pikir aku ini wanita murahan apa? Tapi tiba-tiba saja tangan Zhu ia pun keluar, bukan untuk mencomot bokongnya, tapi mengambil jubah milik gadis merah itu. Dan itu tentu saja mengejutkan gadis merah ini. Lah, jubah itu adalah pemberian dari ibuku. Bagaimana bisa kau mengambilnya? Ujar gadis ini. Sudahlah, tidur saja kah? Kau harus menyingkirkan benda ini. Apakah kau tidak takut kalau mereka tiba-tiba saja datang dan menggeledah,mu dan menemukan benda ini, Tapi di sini gadis ini pun tetap tidak peduli karena memang benda ini adalah peninggalan dari ibunya. Tapi ya udahlah, gadis ini yang terus merepet. Zhu pun bodoh amat, ia pun tinggal tidur. Cih, dasar bocah yang sungguh menyebalkan, pikir gadis merah ini. Dan keesokan harinya, kini Zhu ia pun kembali bertemu dengan para murid-murid dari sekte pedang ini. Dan para murid-murid ini yang mendengar kalau Zhu adalah salah satu seorang kultivator pedang, meminta agar Zhu untuk menunjukkan sedikit kemampuan berpedangnya. Dan untuk Zhu sendiri, oke, santuy, karena memang dia punya moksi. Dan kini di area pelatihan, murid-murid dari sekte pedang ini mereka pun sedang berlatih pedang terbang. Dan untuk Zhu yang melihatnya, Doi pun juga berujar, mantap, tidak buruk juga, pikir dari Zhu. Dan di sini untuk para murid-murid ini mereka pun juga meminta agar Zhu untuk menunjukkan kemampuannya. Oke, baiklah, tenang, jangan panik. Waduh, ujar dari Zhu. Dan gadis ini ia pun meminta agar Zhu menunjukkan kemampuannya dalam memotong target latihan yang memang ada di tempat ini dan menggunakan pedang terbang tentunya. Dan tentu saja hal itu akan diburu oleh waktu dan juga itu akan dicatat dan diukir di batu yang ada di sebelah sana. Baiklah, aku akan memecahkan rekor milik sekte pedang kalian, sambut dari Zhu. Saudara Zhu, jangan meremehkan latihan pedang ini tidaklah semudah itu, ujar orang ini. Ya, tenang aja, ujar dari Zhu. Maka dari itu kini Zhu ia pun langsung melepaskan moksi ke udara dengan sangat-sangat cepat dan itu juga tentu saja mengejutkan para murid-murid ini. Dan untuk moksi sendiri, Doi pun dapat memotong target latihan itu dengan sangat mudah dan juga akurat tentunya. Dan itu juga lagi-lagi membuat Zhu menjadi perhatian publik karena memang Zhu sungguh sangat luar biasa. Karena memang selain luar biasa, Zhu juga telah memecahkan rekor terbaik milik murid mereka. Dan itu juga membuat para murid-murid ini pun berujar, saudara Zhu, apakah kau seorang instruktur master pedang dari sekte pedang Yoshan? Tidak juga. Aku juga jauh dari kata master berpedang. Aku hanya memiliki pedang yang memang sedikit istimewa, sambut dari Zhu.
Namun tak lama setelahnya, para murid-murid ini mereka pun mendapatkan kabar kalau tetua mereka telah kembali dari misi dan kembali dalam kondisi yang cukup sangat menyedihkan. Dan benar saja, kini di aula perawatan, mereka para murid-murid ini mereka pun menemui tetua Lei yang ternyata ia kembali dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Tuan Lei, kondisi Anda dan bagaimana kondisi para murid-murid yang lainnya? Tanya murid ini. Ya, semuanya telah mati. Kami telah disergap oleh sekte iblis, ujar Pak Tua itu. Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Ujar para murid-murid ini yang memang sedih mendengar kalau rekan-rekan mereka telah mati. Pria ini pun menjelaskan kalau ia sedikit ceroboh karena memang mengejar terlalu jauh hingga pada akhirnya mereka pun disergap dan juga harus berakhir dengan cara yang menyedihkan ini. Namun melihat beberapa rekannya juga harus mati dan juga tetuanya terluka. Di sini salah seorang murid ia pun akan melaporkan hal ini kepada ketua sekte untuk dapat menuntut balas dendam. Mendengar hal itu membuat Zu pun sedikit bingung tentang apa yang terjadi. Bagaimana hal ini bisa terjadi karena memang gadis iblis ini bersamaku sepanjang malam. Dan berarti yang melakukan hal ini jelas bukan gadis ini. Dan itu juga membuat Zu pun menjadi penasaran tentang apa yang terjadi sebenarnya di antara sekte pedang dan juga sekte iblis itu. Selepas itu, kini Zu yang keluar dari dalam aula perawatan, Doi pun juga berujar kepada gadis merah ini. Apa ini ulah dari rekan-rekanmu? Tidak. Bagaimana bisa aku punya rekan? Kalaupun aku punya, ngapain juga aku harus meminta bantuan darimu? Sambut gadis merah ini. Dan untuk para murid-murid ini, mereka pun benar-benar bertekad akan melaporkan hal ini kepada master mereka. Dan di sini Zu pun yang kepo, ia pun memutuskan untuk ikut. Dan kini di aula master, salah seorang master dari sekte pedang ini yang bernama Zheng Mei, Doi pun bertanya, apa yang terjadi? Ya, para murid-murid ini pun melaporkan kalau mereka telah disergap oleh orang-orang dari sekte iblis saat mereka sedang melakukan penelusuran hutan dan tak sengaja mereka bertemu dengan benteng milik sekte iblis. Dan dari kejadian itu juga menyebabkan beberapa murid telah tewas cukup mengenaskan. Mendengar hal itu membuat master ini ia pun tidak terima dan ia juga bertanya apakah orang-orang dari sekte iblis itu mereka masih ada di tempat itu, di benteng yang ditemukan itu. Waduh, ya hal itu pun dibenarkan oleh pria ini dan pria ini juga mengatakan kalau sepertinya mereka orang-orang dari sekte iblis itu masih ada di tempat itu dan ingin melakukan sebuah ritual. Namun sebelum melakukan penyerangan, master ini ia pun ingin memastikan apakah mereka benar-benar sekte iblis Wan Mo. Dan ketika hal itu dibenarkan dan menduga kalau kemunculan para phantom itu adalah ulah dari sekte iblis itu, membuat Zu pun yang mendengarnya, Doi berujar, bagaimana bisa ini terjadi? Apa hubungannya dengan sekte iblis ini dan juga phantom? Sedangkan untuk master sekte pedang ini, ialah dirinya sendirilah yang akan memimpin langsung penyerangan kepada sekte iblis itu. Dan ia juga meminta kepada murid-murid untuk segera bersiap untuk perang. Ya, di sini sekte pedang ini benar-benar bertekad akan berperang. Bahkan di sini salah seorang murid dari sekte pedang ini, ia pun yang tahu kalau Zu memang berasal dari sekte pedang juga. Ia meminta agar Zu ikut membantu mereka dalam mengalahkan para iblis-iblis itu. Ya, aku tidak akan bertindak sebagai anggota sekte. Tapi jika memang berbahaya, aku akan ikut bertarung, sambut dari Zu. Dan sebenarnya di sini Zu pun malas sekali ikut-ikutan berburu iblis. Tapi ya supaya tidak mempermalukan nama dari sekte pedang Yaoshan, yaudahlah aku akan melakukannya jika memang hal itu perlu untuk dilakukan, pikir dari Zu. Dan setelahnya kini para murid-murid mereka pun bersiap-siap untuk berperang. Dan Zu ia pun juga bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Tanya dari Zu. Tidak, di sini gadis ini ternyata enggan untuk memberitahunya. Mendengar hal itu membuat Zu pun kembali berujar, kalau begitu ini akan berakhir buruk loh. Ini akan berakhir dengan perang dengan sektemu. Jadi ceritakanlah, siapa tahu ada solusi lain untuk dapat menghentikan perang ini, ujar dari Zu. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zu membuat gadis ini pun pada akhirnya ia pun menceritakan kalau sebenarnya sektenya itu terbagi menjadi dua fraksi. Sekte kami atau tepatnya fraksi kami sebenarnya adalah sekte pemanggil roh dan kami juga tidak pernah melakukan hal yang berbahaya. Tapi tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengatakan kalau kami ini adalah sekte iblis dan ia juga mengumumkan pemburuan ke seluruh negeri untuk segera memusnahkan sekte kami. Apa? Benarkah? Siapa orang itu? Jalang mana yang berani melakukan hal itu? Ujar dari Zu. Ya, dia adalah seorang jalang yang berasal dari sekte pedang Mioshan yang bernama Meng Binggi. Apa? Meng Binggi? Itu kan emakku dan aku memanggilnya jalang. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.